Video kali ini kita mau host tour nih di rumah baru ya. Rumahnya ada dua, rumah kembar. Desainnya nih American Classic Modern. Halo sahabat garasi, ketemu lagi kita di channel Garasi 5 Homes dengan saya Akmal Sulaiman. Video kali ini kita mau host tour nih di rumah baru ya. Rumahnya ada dua, rumah kembar. Desainnya nih American Classic Modern. Identik ya, kalau sudah klasik modern tuh identik dengan rumah-rumah mewah ya. Lihat deh, kalian bisa lihat langsung ya rumahnya di belakang saya. Keren banget ya. Rumahnya nih harganya cukup murah. Lokasinya strategis, harganya cuma 13 miliar rupiah, nego sampai deal. Yuk, buat kalian yang lagi cari rumah di area Cipete ya, mungkin mau adik kakak beli langsung atau kalian mau cari rumah yang bisa dijadiin rumah kantor. Pas banget nih. Jadi ada dua masih available. Rumahnya baru grass ya. Nah, rumahnya ini luas tanahnya 208 meter persegi, luas bangunannya tuh sekitar 485 meter persegi. Rumah ini 3 lantai setengah. Rumah ini memiliki 4 kamar tidur, kamar mandinya cukup banyak nih, ada 7 kamar mandi ya. Kemudian ada 3 kamar tidur asisten rumah tangga. Nah, rumah ini nih kerennya juga nih ya. Ini garasinya bisa nampung 4 mobil dan si carportnya 2 mobil. Jadi buat kalian yang punya koleksi 6 mobil ya, ini nggak usah khawatir. Jadi kalian beli rumah ini udah bisa nampung koleksi mobil-mobil kesayangan kalian. Memiliki kolam renang juga. Oke ya, mungkin kita langsung aja mulai host tour rumah mewah ini. Sahabat garasi, kita mulai host tour di rumah cantik nih, di rumah yang modern klasik. Oke ya, dari pemilihan gerbangnya ini ya, besi yang memang sudah didesain ya, klasik juga lah. Nah, dia finishingnya memang dop, jadi hitam dop ya. Di sisi kiri ada pos satpam pastinya ya. Nah, ini langsung ketemu tangganya ya. Railingnya cantik ya. Kombinasinya bagus sih. Ya, desainnya bagus banget. Finishingnya dia dop ya. Oke ya, kita sesuai layoutnya aja ya. Ini adalah carport yang pastinya bisa menampung 2 mobil. Kemudian kita langsung masuk. Ini kita ketemu gudang. Gudangnya ini ukurannya cukup besar ya, sangat-sangat besar. Jadi gudangnya ini persis di bawah tangga ya. Nanti kalian bisa lihat gudangnya di bawah tangga dan di sini ada toilet. Mungkin masuk aja langsung. Oke. Sahabat garasi, Bapak Ibu calon pembeli rumah ini seperti ini ya kondisi garasinya ya. Jadi kalau kita masuk di sisi kanan kita langsung ketemu, mungkin mau lihat ada ruangan. Ini kita ketemu satu ruangan
Kalau saya lihat denanya sih, ini owner peruntukan home gym. Jadi kalau saya bilang sih ini multifunction room lah ya, ruang serbaguna. Oke, lanjut kita ke ruangan lain. Nah, tadi begitu masuk ada gudang dan ini rupanya kita ketemu gudang lagi. Nih, jadi ini si arsiteknya mau memaksimalkan ya ruang-ruang yang sayang kalau tidak dijadikan salah satu ruang yang berguna ya. Lumayan nih, daerah sini udah punya 2 gudang. Nah, ini terlihat jendela kaca yang klasik, terlihat itu ada tangga. Nah, di garasi ini pastinya bisa menampung 4 mobil ya, ukuran Alphard dan sejenisnya ya, Velfire dan sejenisnya. Terus ada apa lagi nih di dalam area garasi ini? Kita langsung aja sama-sama lihat ya. Nah, begitu saya masuk, di sisi kanan nih ada pintu yang ukurannya lumayan besar juga. Rupanya pintu ini langsung ketemu si tangga yang menuju ke lantai 2, langsung ketemu ruang utama dari rumah ini. Nah, di sini nih penting juga nih. Saya kasih tahu juga ya. Ini kalian bisa lihat dan pastinya setuju, kita sudah memasuki area dalam rumah. Jadi dari garasi kita sudah merasakan kemewahannya begitu masuk area sini. Karena ini sambutannya langsung lantainya ini full marmer. Nah, ini ada kamar mandi tamu, mungkin bisa lihat. Ini kamar mandi tamunya ya. Langsung ketemu wastafel, kloset ya, area keringnya. Kemudian kita ini dibatasi ya. Ini area showernya sih, ruang showernya menurut saya ini cukup besar ya. Semua ruangan ini full marmer. Baru mulai review di garasi areanya aja, kita udah bisa menikmati kemewahan. Nah, dari sini kita langsung lihat ada apa lagi nih. Oh, ini kamar tidur asisten rumah tangga. Kemudian ini kamar mandi mereka. Kemudian di sini ini mainnya ada beberapa sekat. Nah, ini dapur kotor atau dapur basah dari rumah mewah ini. Terlihat jendelanya cukup besar juga, jadi di sini nih nggak terlalu sumpek ya, sangat nyaman lah gitu ya. Nah, ini ada satu lagi kamar tidur asisten rumah tangga. Ukurannya sih lumayan ya. Ukurannya pasti lumayan 3 kali 4 meter ya. View-nya dia langsung ke garasi dan carport dari rumah mewah ini. Sepertinya kurang lebih kita udah lihat semua ruangan yang ada di area garasi ini ya. Oke ya. Pintu Anderson-nya juga ya. Ini sama ya, dia finishingnya juga hitam pekat atau hitam dop. Oke, semuanya udah kita lihat ya. Sekarang mungkin kita langsung aja ke lantai 2, kita lewat akses utamanya. Wah, tangganya sih kalian bisa lihat ya, sangat nyaman sih, cukup lebar. Dan yang terpenting adalah dari level 1 ke level 2 terus tidak terlalu tinggi anak tangganya. Jadi buat kalian yang punya orang tua atau mau ajak orang tua tinggal di sini nggak usah khawatir. Begitu kita naik, sudah mendekati ke lantai 2, ini kita sudah disambut dengan tanaman yang cantik banget nih ya. Tanamannya bagus sekali dan termasuk yang di atas pos satpam tuh ada tanaman. Saya rasa nanti kalian maksimalkan aja. Ya. Sampailah kita di lantai 2. Waduh, lumayan sangat-sangat nyaman area pintu utamanya ya. Ini enak banget sih. Pastinya memang karena ini lokasinya di pinggir jalan alternatif. Jadi ini bisa banget buat kalian jadikan rumah kantor gitu ya. Ya sekarang kan memang udah pandemi kan. Banyak banget rumah yang dijadiin kantor ya. Yuk kita langsung masuk aja yuk. Nih,
Pintu utama dia pakai besi ya. Jadi perpaduan besi dan kaca. Kita langsung masuk aja ya. Nah, seperti ini ketika kita sudah masuk ke living room-nya ya. Sahabat garasi, Bapak Ibu, calon pembeli rumah ini seperti ini kondisi living room-nya. Menurut saya sih oke banget. Sangat nyaman ya, nuansanya putih. Oke ya, saya jelasin aja living roomnya seperti apa. Ukurannya cukup besar, kalian bisa menata ruangan ini standar lah, sofa, meja ya pastinya ya. Ini sangat-sangat nyaman. Kemudian plafonnya juga sudah dibuat variasi ya dengan profil-profil yang klasik. Kebetulan ini ada 2 furniture buat display aja sih ya. Oke, udah ada AC. Nah, ini menarik juga nih. Di sini pintu utama, di sebelahnya 2 pintu gede. Di sisi kiri ada lagi pintu nih. Pintunya gede juga. Nah, langsung aja deh. Ya. Ini langsung menuju ke void area. Nah, void areanya ini udah dilengkapin dengan kolam untuk air terjun di sini ya. Waduh, asik juga nih. Masih bisa banget nih dikasih ikan. Jadi biar kelihatannya tampilannya lebih cantik dan menyegarkan. Void yang berada di tengah-tengah banget nih. Ini bener-bener center dari rumah ini. Di void area ini, sekelilingnya ini ya, 80%-nya dari dinding ini nih pintu-pintu gede yang dia untuk menyebar atau menyuplai udara dari atas ke seluruh ruangan ini. Ini keren. Jadi blong nih, bless. Oke ya. Dari sini kita langsung menuju ke ruangan lain. Rupanya di sini langsung ketemu 1 kamar tidur. Nih. Yuk. Kamar tidur ada kulkas. Ini unit ini ya. Ditempatin penjaganya kalau Sabtu Minggu aja gitu ya. Bukan penjaga sih sebetulnya, salah satu karyawan owner gitu ya. Nah, kamar tidur anak atau kamar tidur tamu yang ada di lantai 2 ini juga hampir sama dengan living room tadi. Dia ada pintu ya 2 yang ukurannya gede banget. Pastinya langsung ke area teras atau balkon depan rumah. Ya, kamar tidur ini juga udah dilengkapi dengan kamar mandi. Nih ya. Begitu buka pintunya ya. Nih pakai tempered glass ya. Nah, begitu masuk ini udah ketemu wastafel, closet, dan ini kita ketemu lagi, ketemu pintu kaca. Kita buka, ini adalah ruang showernya. Nih. Oke sih, ruang showernya lumayan besar dan cukup nyaman ya. Ini nih kos bangun rumah ini buat lantainya aja udah gede juga nih biayanya nih. Oke ya. Untuk rumah ini juga semua lantainya full marmer ya. Dan selain full marmer, dia nggak polos aja. Marmernya ini dikasih variasi ya. Nggak monoton sih ya. Oke. Nah. Di koridor ini kita langsung ketemu tangga menuju ke lantai 3. Oh, tangganya juga keren nih ya. Ini tadi tangga yang dari garasi. Nah, ini pintu yang tadi kita bahas dari void. Mungkin biar lebih kebayang lagi, langsung aja nih ya. Ketemu lagi kan? Langsung aja kita ke ruang utamanya. Sahabat garasi. Yuk, sultan-sultan muda. Ayo, businessman. Ya kan? Kalian yang lagi cari rumah di Cipete, Jakarta Selatan, ini cocok banget ya. Ini kita udah ada di ruang utama dari rumah American Classic Modern. Keren ya, full marmer,
Di ruangan utama ini pastinya kalau saya melihat di sana ada instalasi ya, berarti itu adalah kitchen. Jadi ini kitchennya, kemudian ini diningnya ya. Jadi dining areanya di sini, ruang makannya. Kemudian di sini adalah ruang keluarganya. Jadi ini family roomnya ya, karena memang sudah ada colokan-colokan buat TV ya. Oke sih, ini ukurannya luas banget dan sangat nyaman ya. Dan pastinya floor to ceilingnya juga di sini cukup tinggi ya, 3,2 sampai 3,4 meter ya kurang lebih ya. Di sini nih pencahayaannya juga optimal banget ya. Dan tentunya juga selain pencahayaan yang sangat maksimal, sirkulasi udara yang mengalir ke area sini juga pastinya sangat-sangat optimal juga. Karena kita sudah melihat nih banyak pintu nih yang ke arah kolam renang ini. Sebelum kita ke pintu yang ke arah kolam renang, ini nih. Jadi di ruang utama ini ya, ini 2 pintu ukurannya gede banget. Yang ketika dibuka kita langsung ketemu void. Oke ya, dari sini kita langsung aja ke kolam renangnya. Nah, ini ya pintunya nih, kalian bisa lihat dibuka. Kita buka lagi ya. Ini agak-agak banyak angin nih. Nih ya. Nah, untuk pintunya sendiri owner pilih materialnya pakai ini ya, kombinasi aluminium ya, aluminium finishing coating black ya. Kemudian ini kaca. Oke ya, kita mungkin langsung ke kolam renangnya. Ini kalian udah bisa lihat sendiri, kolam renangnya cantik ya, bagus banget nih kolam renangnya. Ukurannya juga menurut saya sih ideal ya, dengan luas tanah 208. Ukuran kolam renang yang seperti ini nih cukup ideal ya. Mozaiknya dia main biru tua dan biru muda, seger terus ya. Kalau di sana ruang makan, jadi makannya juga nambah seleranya, mau sarapannya juga jadi semangat anak-anak kita ya. Untuk ukurannya sih ideal, ini lebarnya 3, dia punya panjangnya tuh 8,5 meter, jadi 3 kali 8,5 meter. Dan di sini dibuat 2 media ya. Di sini 1, 2 untuk pohon. Oke banget. Nah, untuk dinding-dindingnya sengaja finishingnya ini dia kamprot aja ya. Jadi nggak diaci nih. Ya. Sekarang kita ke ruangan yang lain. Seperti kita bukan ke ruangan yang lain ya. Ini lantai 2 udah kita lihat semua. Waktunya sekarang kita ke lantai 3. Yuk. Nah, sampailah kita di lantai 3 ya. Di lantai 3 ini hanya ada koridor saja, tidak ada ruang keluarga ya. Tapi ini koridornya juga sangat nyaman pastinya. Di lantai 3 kalian langsung bisa melihat tangga lagi. Ini tangga ke yang lantai 4. Jadi sebetulnya ini setengahnya aja. Makanya rumah ini tuh 3,5 lantai. Kalau mau full hitungannya baru 4 lantai ya. Oke ya. Nah, di sini ada sedikit ruangan kecil. Ini jendelanya bisa dibuka nih semuanya nih. Nih kalian bisa lihat jendelanya bisa dibuka ya. Ruang kecil ini mungkin kalian buat sedikit aja ruang baca juga bisa kok. Nah, di sini tuh ada 1, 2, 3. Ada 3 kamar tidur. Ini sepertinya sesuai denah, ini adalah kamar tidur utama. Kita langsung lihat aja kamar tidur utamanya. Oke ya. Begitu masuk, di balik pintu ini nih ada ruangan ya, kecil. Ruangannya kecil sih ya, nggak terlalu besar ya. Nih kalian bisa lihat, ini ada pintunya nih. Nih, tuh. Nah, ini unik juga sih. Menurut saya sih unik nih. Lagi-lagi sih memang si arsiteknya nggak mau menyia-nyiakan ruang yang tidak bermanfaat. Jadi setiap ruangan nih langsung fungsional banget nih semua ruangan-ruangannya. Oke lah. Oke ya, tadi begitu masuk di sisi kanan ada gudang yang kecil gitu ya, nggak terlalu besar. Kita langsung masuk ke kamar tidur utamanya. Nih, ini nih kamar tidur utamanya. Di video ini kalian langsung bisa lihat ini ada TV. Nah, ini TV ini monitor
yang sudah aktif ini buat CCTV ya. Sementara pastinya aneh kalau di sini kan. Tapi ini ngebuktiin kalau ini CCTV-nya udah aktif ya, udah terlihat jelas. Oke ya. Kamar tidur utamanya sih ukurannya nggak terlalu besar sebetulnya ya, tapi pastinya sudah cukup. Oke, ini ada pintu, nggak terlalu besar, imut banget sih ya. Balkonnya imut. Nih, tetap ya di balkon ini saya masih bisa diri di sini dan masih bisa menikmati balkon ini walaupun tidak terlalu besar. Ini di sini ada ruangan apa? Coba yuk kita lihat lagi. Oke, ini walk-in closetnya ya. Walk-in closetnya areanya lumayan. Ini udah pasti kalian bisa ini ya, langsung pasang aja nih lemari-lemari kabinetnya di sini ya. Tadi di situ ada balkon. Ini juga dikasih balkon lagi. Sama view-nya juga pastinya kolam renang juga. Nih menarik juga sih ya. Seru juga ya. Satu kamar tidur ada 2 balkon. Wah, seru nih. Ya gak? Kita langsung ke kamar mandinya yuk. Wow. Wow, wow. Harus pakai wow. Ini gede banget. Ini nih begitu masuk matanya otomatis tertuju ke sini pandangan kita. Karena dominan banget ya si bathtubnya ini nih, ukurannya gede banget. Ya, begitu masuk langsung ketemu 2 wastafel. Ini dia pakai jenisnya under counter gitu ya. Ini saya rasa tentunya harusnya langsung cermin ya, pada umumnya lah. Ini belum dipasang. Sangat-sangat nyaman loh asli. Ini berasa banget mewahnya. Emang kalau sentuhan marmer tuh beda ya, ya pasti tuh mewah memang. Ya jadi lantainya aja dibuat cantik gitu ya. Bathtub yang modern, cantik banget ya bathtubnya ya. Oke, sudah lengkap. Nah, ini nih di belakang saya ada 2 ruang ya. 2 ruang yang sudah ada pintu kacanya. Oke, mungkin kita langsung yang di kanan dulu nih. Ini apa nih? Oke, sahabat garasi bisa lihat ini adalah ruang klosetnya. Ini adalah klosetnya, kemudian tentunya ini pasti ruang showernya ya. Oke, ini ruang showernya ya, asik sih. Ini sangat nyaman, pastinya full marmer sama saniter atau showernya dia pakai brandnya Grohe ya. Grohe ini brand ternama juga ya. Dari Jerman, jadi produk Jerman nih Grohe. Terkenal dia. Kalau saniter, keran-keran, ya shower itu Grohe itu terkenal. Pastinya mahal tapi tahan lama, untuk jangka panjang bagus. Oke ya, kita ketemu lagi di kamar mandinya, ketemu lagi sama balkon ya. Pintunya nih manis banget ya. 2 begini kan, dibikin 3 ya balkon ya. Jadi di satu kamar tidur utama ini ada 3 balkon. Oke, yuk kita ke kamar tidur lain yuk. Kita lihat kamar tidur anak. Ya, langsung kita ketemu 2 kamar tidur. Mungkin kita ke kamar tidur yang sisi kiri dulu. Nih, ya pintunya kita udah buka ya. Jadi begitu buka pintu, kita langsung ketemu kamar mandinya. Nih, ya. Nggak apa-apa, karena udah langsung ketemu ya. Jadi begitu masuk, langsung ketemu wastafel. Di sini ada klosetnya. Langsung di sini ruang showernya. Ini langsung kita ke ruangan atau kamar tidurnya. Nah, disinilah tempat tidurnya di sini ya. Jadi begitu buka pintu, ketemunya kamar mandi dulu, baru tempat tidurnya. Lumayan sih, dan pastinya nih plafonnya bagus loh. Lihat deh, variasi plafonnya nih dibikin 2 ya. Ya, nuansa klasiknya dapat pasti di sini. Udah ada AC, AC-nya Daikin. Nah, kemudian di sini dikasih pintu ya, 2. Yang ini punya balkon, balkonnya menghadap ke jalan. Rumah hadap timur. Jadi nih kamar tidur ya di sini nih dapat suplai sinar matahari pagi. Ini maksimal banget karena rumah hadap timur. Yuk kita ke kamar tidur
yang kedua. Ya, kamar tidur kedua sama ya. Begitu kita buka pintu, kita langsung ketemunya sama si kamar mandi ini ya. Ini wastafel, kloset, dan ruang shower. Itu ya, sama persis 100%. Nah ini tempat tidurnya di sini. Gitu. Ini kamar tidurnya di sini. Sedang lah. Nah ini sama persis. Jadi untuk kamar tidurnya nih layoutnya, bentuknya, ukurannya semua 100% sama. Hanya mirror saja. Nah ini balkonnya. Kalau di sini nih asik juga nih ngelihat pemandangan tanaman-tanaman yang ada di samping tangga yang menuju ke pintu utama tadi ya. Oke lah. Sangat-sangat asik dan sangat-sangat nyaman di kamar tidur ini. Oke ya, jadi sahabat garasi, lantai 3 ini udah kita lihat semua. Sekarang adalah lantai terakhir ya, setengah lantainya atau lantai 4 lah, boleh lah kita katakan lantai 4. Tapi lantai 4-nya ini nggak full bangunannya ya, hanya setengah aja. Yuk. Oke banget nih. Jadi lantai terakhir ini nih justru terlihat paling lapang ya, karena memang dia dari sini ya floor to ceilingnya tuh tinggi juga, jadi malah 3,5 meter nih, jadi terlihat lapang di area sini nih, enak ya. Ini nih lantai terakhir ya, bolehlah dikatakan lantai 4 ya, tapi setengahnya aja karena ini sebagian ini atapnya. Ini ya, ini juga ada atapnya juga. Langsung kita ketemu pintu ya. Yang ini sebetulnya balkon. Nah ini adalah paling atas bangunan yang tadi menonjol ya, yang dominan di area void nih. Tuh. Kalian bisa lihat nih. Di sini bisa jadi balkon yang asik juga. Panasnya mantap juga nih. Walaupun musim hujan nih sebetulnya tadi mendung, datang panas lagi. Ya. Tuh, ya kan? View-nya yang air terjun tadi dari sini. Asik nih kalau malam-malam, asik di sini buat santai-santai nih. Nah, ini ada ruangan. Ya pastinya ini buat tempat tidur ya, pastinya. Ini sih sebetulnya kamar tidur tambahan. Kalau mau dijadiin kamar tidur asisten rumah tangga juga ya silakan, bisa. Ukurannya sih nggak terlalu besar ya. Ini ukurannya 3 kali 4 sih, nggak terlalu besar. Nah di sini ada ruangan. Oke, nah ini rupanya ruangan cuci jemur di sini. Nih, ya, tuh, ya, ini terbuka aja. Ini pastinya buat cuci jemurnya ada di sini. Ya kalau memang ini ruangan cuci jemur, pastinya ini adalah ruang setrika dan ini cocoknya ya kamar tidur asisten rumah tangga gitu ya. Terserah deh mau dijadiin apa ya. Ini ada pintu juga ya. Nih, tuh ya. Pintu yang langsung bukan ruang apa-apa sih ya sebetulnya. Ini sudah langsung ketemu atap dari rumah ini ya. Kalau untuk yang pintu ini satu lagi dia buat toren dan kondenser AC. Ini rumah pertama. Karena ini 2 rumahnya kembar, jadi kita harus lihat juga rumah sebelahnya seperti apa. 100% sama atau ada perbedaan layoutnya. Kita lihat aja rumah yang kedua. Yuk!